Oke, kita coba hapus. Kita baca dulu bersama-sama 2, 3 ya. Roma pasal pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal pertama ayat 17. Kita hapus ya. 2, 3 ya. Roma pasal pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oh, tidak ada kata sebabnya ya, seperti ada tertulis. Oke, kita hapus lagi kata yang bertolak dari iman. 2, 3 ya. Roma pasal pertama ayat 17. Seperti apa? Sebab ya, jadi bukan seperti. 2, 3 ya. Roma pasal pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal pertama ayat 17. Oke, kita hapus semua ya. Oke. 2, 3 ya. Roma pasal pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal pertama ayat 17. Steve, silakan. Oke, Ajilia. Dari iman, yang bertolak dari iman. Seperti ada tertulis, orang benar. Oke, jadi ingat bahwa kita itu dinyatakan benar kalau kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi harus percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena di pagi hari ini kami bisa kembali datang untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami saat ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, nah pelajaran kedua judulnya Roh Kudus menguatkan Stefanus. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Roh Kudus menguatkan Stefanus. Nah, itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-7. Pasal 6 sampai pasal 7 ya. Bukan ayatnya yang ke-7 ya. Jadi Kisah Para Rasul pasal 6 sampai pasal 7. Jadi ada 2 pasal ya. Nah, silakan nanti baca di rumah supaya lebih lengkap ceritanya ya, tahu seperti apa ceritanya dari firman Tuhan ya. Apa yang menjadi tujuan pelajaran kita? Yang pertama, membaca dan menyelidiki pembelaan Stefanus tentang rancangan penebusan Allah yang dimulai dari Abraham. Nah, kita akan melihat bagaimana ya Stefanus dia menjelaskan
tentang rencana Tuhan Allah yang akan menebus dosa-dosa manusia. Nah, rencana ini itu sudah sejak dari kekekalan, ya, Tuhan sudah merancang akan penebusan manusia yang berdosa. Dan kedua, memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus itu berisiko. Mengikut Tuhan Yesus, ya, memang kita memperoleh keselamatan. Tapi kalau kita masih hidup di dunia ini, maka kita bisa mengalami kemungkinan resiko-resiko tertentu. Ya, nanti kita akan pelajari, ya, seperti apa, dan kita orang Kristen harus siap menjalaninya. Jadi jangan kita mengatakan saya mau mengikut Tuhan Yesus dan saya mau senang-senang, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Itu tidak bisa. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita tanggung, kita jalani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah Allah mengkhususkan Stefanus untuk melayani gereja. Kita mau melihat bagaimana Stefanus dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani di gereja, untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, di situ diberitahukan bahwa para rasul memilih dan mendoakan 7 orang diaken yang dikenal penuh roh dan hikmat untuk membantu para rasul dalam pelayanan meja. Nah, pelayanan meja itu seperti perjamuan kudus, oke? Dan pelayanan-pelayanan yang lain, ya, secara yang berhubungan jasmania, ya. Nah, jadi tujuan pemilihan para diaken ini untuk membantu, ya, para rasul, ya, supaya para rasul itu fokus saja, ya, hanya melayani dalam hal-hal rohani, misalnya mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil. Tapi kalau pelayanan-pelayanan yang berhubungan secara jasmania, ya, nah, seperti pelayanan perjamuan kudus, ya, untuk bagi-bagi, ya, nah, itu dibantu oleh para diaken. Lalu ada masalah-masalah janda, ya, nah, kehidupan mereka itu, ya, diperhatikan juga, kebutuhan mereka dibantu oleh para diaken, ya. Nah, jadi mereka ini dipilih untuk membantu membantu para rasul, ya, supaya para rasul itu fokus saja, ya, melakukan hal-hal yang bersifat rohani, yaitu pengajaran firman Tuhan dan penginjilan. Nah, sedangkan pelayanan-pelayanan yang berhubungan jasmania, misalnya kebutuhan makanan atau perjamuan kudus, itu dibantu oleh para diaken. Dan di gereja kita ada berapa diaken? Ada 5. Ada 5, ya. 3 laki-laki, 2 perempuan, ya. Nah, kalau perempuan dipanggil diakenes. Nah, jadi kalau ditanya apa tugas diaken itu atau diakenes, tugasnya untuk membantu, ya, Pak Pendeta atau membantu para rasul pada saat ini untuk, ya, pelayanan yang bersifat jasmania. Jadi biar para rasul atau Bapak Pendeta kita, ya, fokus untuk pelayanan rohani, ya, misalnya mengajarkan firman Tuhan dan penginjilan. Nah, jadi di antara 7 diaken yang dipilih ini ada satu orang bernama Stefanus. Ya, lihat di gambar, ya, ada petunjuknya Stefanus, dan dia ini adalah seorang yang penuh roh dan hikmat, penuh roh kudus, ya, maksudnya dia benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus dan penuh hikmat. Jadi dia benar-benar memiliki pengetahuan dan tindakan kebijakan yang benar, ya, dalam melakukan segala sesuatu. Makanya dikatakan dia penuh Roh Kudus dan hikmat. Dan setelah diaken tadi, ya, termasuk Stefanus, mereka dipilih dan didoakan, maka selanjutnya kita melihat bagaimana Stefanus, ya, dia melakukan banyak mujizat. Ya, dia mendapatkan karunia untuk
yang mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 dikatakan Stefanus mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau dikatakan mujizat artinya hal yang supernatural, hal yang di luar kemampuan manusia. Misalnya orang lumpuh tak bisa berjalan lagi. Ya, secara ilmu kedokteran itu tak akan bisa berjalan lagi, tidak akan bisa pulih lagi kakinya lalu berjalan, tak akan bisa. Nah, tapi karena ini adalah mujizat, maka dia lumpuh tadi sekarang dia bisa bangkit dan dia bisa berjalan normal seperti kita. Nah, itu adalah mujizat. Atau misalnya orang buta tak bisa melihat, tapi dengan mujizat dari Tuhan dia bisa melihat. Nah, itulah namanya mujizat. Dan Stefanus dia juga mengadakan tanda-tanda mujizat ini, tanda-tanda ajaib ini. Ya, dia diberikan karunia. Nah, kalau sekarang ya kita melihat ada orang yang mengaku bisa melakukan mujizat, bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Nah, jangan gampang percaya sekarang. Karena banyak sekarang yang bisa dikatakan palsu, ya tidak benar. Dan belum tentu hal itu berasal dari Tuhan. Karena kalau kita melihat ya ajaran mereka, kalau ajarannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu dia mengaku dia bisa melakukan mujizat, maka kita pertanyakan, itu apakah itu dari Tuhan? Kalau benar itu terjadi, maka kita percaya itu bukan dari Tuhan. Karena dia sendiri tidak yang mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Nah, jadi Stefanus dia memiliki karunia ya untuk mengadakan mujizat. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Nah, di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 9 sampai 10, Stefanus juga memberitakan Injil. Nah, kita semua orang Kristen harus pergi memberitakan Injil. Siapa yang pernah beritakan Injil sama temannya? Hah? Tidak ada. Siapa yang pernah mengajak temannya untuk ikut Tuhan Yesus? Oke, 3 orang. Oke, siapa yang mengajak temannya datang ke gereja? 4 orang. Jadi, kita orang Kristen harus beritakan Injil tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Tentang Tuhan Yesus yang datang mengampuni dosa kita, yang menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus pergi beritakan Injil, adik-adik. Nah, Stefanus dia pergi beritakan Injil. Tuhan pimpin dia, Tuhan kuatkan dia untuk memberitakan Injil ini. Walaupun orang-orang pada saat itu tidak suka terhadap kekristenan atau membenci Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi Stefanus dia dikuatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, juga pergi memberitakan Injil. Walaupun ada risiko, orang-orang bisa tidak suka kan? Marahlah responnya, atau mungkin bisa tangkap dia, bisa pukul dia, bisa aniaya dia. Tapi Stefanus tidak takut. Ya, Tuhan kuatkan dia dan dia beritakan Injil kepada orang-orang banyak. Nah, jadi Injil itu adalah kabar tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Ya, Tuhan Yesus dia adalah Allah. Dia telah menjadi manusia, dia hidup sempurna, dan dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita beroleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Nah, itulah Injil. Ya, jadi Injil itu bukan Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan mujizat, bukan. Ya, Injil itu tentang Tuhan Yesus Juru Selamat manusia, penebus dosa-dosa manusia. Nah, jadi itulah yang dilakukan Stefanus. Nah, sekarang kita mau melihat yang kedua. Ketika dituduh menghujat, Stefanus membela apa yang dia percaya dalam ucapannya di hadapan mahkamah agama. Nah, tadi saya sudah katakan, Stefanus memberitakan Injil pasti ada risikonya.
bagaimana respon orang-orang yang mendengarkan itu bisa berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang senang, tapi ada juga yang tidak suka. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ya, mereka membenci dan melakukan hal-hal yang jahat kepada Stefanus. Itu bisa terjadi, dan itu terbukti bagaimana kita melihat ternyata ada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mendengarkan pemberitaan Injil daripada Stefanus. Mereka tidak suka, mereka tidak senang. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 11 dikatakan orang-orang Yahudi ini menghasut orang banyak dan menuduh bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Menghasut artinya apa? Mengajak mereka membangkitkan amarah mereka dan menuduh bahwa Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Nah, jadi mereka pergi katakan kepada orang-orang lain, kalian tahu tidak, Stefanus ini dia telah menghujat artinya menghina, menghina atau merendahkan. Nah, dia telah menghina Musa, Nabi Musa, Musa dan Allah. Wah, mereka yang mendengarkan di situ menjadi marah. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka berusaha membangkitkan amarah orang-orang di situ, menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah, supaya orang-orang banyak ini datang yang mau menangkap Stefanus dan bahkan menyeret dia ke mahkamah agama. Nah, jadi apakah ini berhasil yang mereka lakukan? Berhasil. Orang-orang banyak itu menjadi marah kepada Stefanus. Lalu apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 12 dikatakan orang-orang Yahudi menyeret dan membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Mereka menangkap dia dan memaksa dia untuk dibawa ke mahkamah agama. Kenapa ke mahkamah agama? Mahkamah agama adalah pengadilan, tempat di mana memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Jadi hanya khusus yang berhubungan dengan agama. Kalau urusan yang lain, dalam hal misalnya sengketa tanah atau masalah rumah, itu tidak diurus di pengadilan ini. Itu beda lagi. Nah, tapi kalau urusan keagamaan, misalnya dianggap telah menghujat Tuhan, telah menghina firman Tuhan, nah itu dibawa untuk diadili di mahkamah agama. Nah, di Indonesia juga ada namanya pengadilan agama. Misalnya kalau ada seseorang yang dianggap telah menista agama, atau misalnya lagi masalah kerohanian atau masalah kepercayaan, nah itu bisa diputuskan di pengadilan agama. Nah, jadi Stefanus dia dibawa untuk diadili di mahkamah agama. Lalu setelah sampai di mahkamah agama, maka diadililah Stefanus, dan harus ada saksi-saksi yang membenarkan bahwa Stefanus ini telah menghujat Allah. Harus ada saksi-saksi. Tapi apakah benar Stefanus dia mengatakan demikian? Apakah dia menghina Tuhan Allah, menghina Musa? Jawabannya tidak. Mereka hanya memfitnah dia, menuduh dia. Memfitnah itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenai orang itu. Orang itu tidak bilang A, kita bilang A. Nah, itu namanya memfitnah. Nah, jadi karena Stefanus tidak mengatakan hal itu, tidak menghina Tuhan, maka orang-orang Yahudi ini yang membenci Stefanus, mereka mencoba mencari saksi-saksi palsu. Karena harus ada saksi-saksi. Dan saksi-saksi di sini tidak boleh hanya satu orang. Harus setidaknya 2 orang. Makanya di situ ditulis saksi-saksi, bukan hanya saksi, tapi saksi-saksi. Minimal 2 orang barulah disahkan bahwa ini benar dia telah melakukan. Jadi ada orang-orang saksi-saksi palsu, mereka datang dan mereka mengatakan benar bahwa Stefanus telah menghina baik Tuhan dan juga hukum Taurat. Wah, tadi mereka mengatakan dia menghina Allah dan
Musa. Sekarang mereka juga mengatakan bahwa Stefanus telah menghina ya bait suci Tuhan dan juga hukum Taurat, ya firman Tuhan. Nah, atas tuduhan ini lalu diberikan kesempatan kepada Stefanus. Karena dia yang dituduhkan, dia yang diadili, maka dia harus diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk membela dirinya, apakah benar atau tidak. Nah, jadi Stefanus akhirnya dia berbicara. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 56, itu panjangnya. Nah, Stefanus dia berbicara dan menjelaskan firman Tuhan. Nah, dia bela dirinya. Nah, saudara atau adik-adik sekalian, ya ketika seseorang yang menuduh kita, kita tidak melakukannya, kita bisa membela diri dengan menjelaskan. Bukan membela diri dalam arti kita berantem, pukul dia. Bukan ya. Membela diri berarti kita memberikan penjelasan yang sebenarnya. Ya, kalau kita tidak lakukan, ya kita bilang tidak lakukan. Ya, kita bisa bela diri. Ya. Nah, jadi Stefanus dia menjelaskan firman Tuhan dan ada 3 poin atau 3 tema yang dibicarakan oleh Stefanus. Nah, karena begitu panjang, maka Lausus sudah susun ya 3 tema ya yang dimana Stefanus bicarakan. Yang pertama mengenai Allah Bapa. Nah, Stefanus berbicara pribadi Allah Bapa. Ya, nah apa yang dia sampaikan mengenai Allah Bapa? Yang pertama, di sini Stefanus mengatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham dan menyuruh dia pergi ke negeri yang baru. Bapa dia menampakkan diri kepada Abraham waktu dia dipanggil ya dari Mesopotamia untuk pergi ke negeri yang baru. Tinggalkan negerimu itu dan pergi ke suatu negeri yang baru yang dia tidak tahu. Dan apakah Abraham dia percaya dan taat kepada Tuhan? Percaya ya. Nanti kalau kita baca di Kejadian pasal 12, kita bisa melihat bagaimana Abraham dia meninggalkan negerinya dan dia pergi ke negeri yang dia belum tahu. Ya, dia taat ya. Nah, yang kedua yang dibicarakan oleh Stefanus yang mengenai Allah Bapa, yaitu Allah menjanjikan negeri kepada Abraham. Nah, Bapa ya menyuruh dia pergi ke negeri yang baru, yaitu tanah Kanaan. Dan tidak hanya Tuhan menyuruh dia pergi ke tanah Kanaan, tapi juga Tuhan menjanjikan kepada Abraham ya, tanah Kanaan akan menjadi miliknya, menjadi milik keturunannya. Wah, luar biasa Tuhan ya, Allah orang Israel. Tidak hanya menyuruh ya Abraham pergi ke negeri yang baru yang dia tidak tahu, dan akhirnya negeri yang baru itu adalah tanah Kanaan, tapi juga Tuhan berjanji bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik orang Israel atau keturunan Abraham. Nah, itulah tempat orang Israel sekarang ya. Nah, kita sudah berkali-kali tahu peta orang Israel kan. Nah, itulah tanah Kanaan, itu yang dimiliki oleh orang Israel sekarang. Nah, yang ketiga, Allah menyertai dan menyelamatkan Yusuf. Tadi dia berbicara tentang Abraham. Lalu sekarang ya Stefanus dia loncat, dia langsung berbicara tentang Yusuf. Itu adalah cicitnya Abraham, karena Abraham dia punya anak siapa? Siapa Kiri? Abraham punya anak siapa? Abraham siapa anaknya? Hah? Besarkan suara, siapa nama anaknya? Ishak. Ishak dia punya anak siapa? Ya, Esau dan Yakub. Nah, Yakub dia punya anak salah satunya siapa? Yusuf, ya salah satunya Yusuf. Inilah Yusuf yang kita bicarakan. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Artinya apa? Cicitnya ya. Karena Yakub itu cucu daripada Abraham. Jadi kalau Yakub dia punya anak lagi, nah itu namanya cicit, ya. Oke. Nah, jadi Stefanus dia langsung berbicara tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan menyertai dan menyelamatkan Yusuf. Masih ingat cerita Yusuf? Waktu dia ditangkap dan dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu dia dijual ya kepada orang-orang Mesir. Lalu sampai dia di Mesir,
Tuhan selalu menyertai dia. Bahkan ketika dia difitnah oleh istri Potifar, Tuhan sertai dia. Dia di penjara bertahun-tahun, Tuhan juga menyertai dia. Tuhan menyelamatkan dia. Sampai nantinya dia menjadi seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah orang nomor 2. Orang yang menjalankan pemerintahan. Beda dengan kita Indonesia. Indonesia itu sistemnya adalah presidensial. Artinya negara itu dipimpin oleh presiden. Satu saja, presiden. Tapi kalau negara-negara yang sistem kerajaan seperti Inggris, England, nah itu kan dipimpin oleh sekarang adalah Charles ya, Raja King Charles. Nah, King Charles itu dia punya Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahannya. Nah, itulah namanya Perdana Menteri, orang nomor 2. Nah, jadi Tuhan menyertai dan menyelamatkan Yusuf. Nah, sekarang kita melihat yang keempat, Allah menampakkan diri kepada Musa dan memberitahu bahwa akan membebaskan Israel. Masih ingat waktu Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa yang melalui semak yang ada apinya namun tidak terbakar? Masih ingat kan? Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan dia mengatakan kepada Musa dia akan membebaskan orang Israel yang sedang dalam perbudakan di tanah Mesir. Ya, mereka 430 tahun di tanah Mesir diperbudak oleh orang Mesir. Dan Tuhan mengatakan saatnya mereka akan dibebaskan dari perbudakan tersebut. Yang kelima, kita melihat bagaimana Allah memimpin umatnya ke tanah perjanjian dan menghalau semua musuh. Jadi Tuhan tidak hanya bebaskan orang Israel keluar dari Mesir, tetapi juga Tuhan pimpin mereka. Mulai waktu Tuhan hukum Firaun dan Mesir berapa tulah? 10 tulah. Dan setelah itu mereka keluar dari tanah Mesir harus lewat laut Teberau. Terbelah laut Teberau, mereka berjalan di tanah yang kering. Lalu setelah menyeberang laut Teberau, mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. 40 tahun loh. Umurmu Frans berapa sekarang? 12, 17. Lasse Jansel baru 30. Masih ada 10 tahun lagi. 40 tahun loh. Si Joanna umurmu berapa? Berapa? 11. Kalau begitu 4 kali lipat panjangnya lamanya hidupnya Joanna. Barulah sampai orang Israel. Ya karena dosa mereka juga ya, sehingga mereka berputar-putar ya. Lalu selama dalam perjalanan itu tentunya banyak sekali musuh. Banyak sekali bangsa-bangsa yang mau membunuh mereka, yang mau berperang melawan mereka. Tapi Tuhan menyertai mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan dihalau artinya apa? Dia musuh-musuhnya dikalahkan, diusir, ya, dimusnahkan. Begitu ya kita melihat tangan kuasa Tuhan kepada orang Israel, di mana Tuhan ya menyertai, ya menghalau semua musuh orang-orang Israel. Nah, yang terakhir mengenai Allah Bapa, yaitu Allah berada di surga bersama Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Nah, di sini ya diberitahukan bahwa Allah Bapa dia ada di surga kan? Dan ternyata Tuhan Yesus yang barusan naik ke surga, dia juga ada di surga bersama dengan Allah Bapa. Jadi Stefanus memberitahu bahwa kalau Bapa di surga, maka Tuhan Yesus juga dia di surga bersama dengan Allah Bapa. Nah, itulah yang dibicarakan oleh Stefanus mengenai Allah Bapa. Nah, sekarang yang kedua yang dibicarakan oleh Stefanus yaitu mengenai Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan Allah Anak berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah, ya. Nah, yang pertama dikatakan para nabi di perjanjian lama menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus orang benar. Menubuatkan apa artinya, Darens? Apa artinya menubuatkan? Menubuatkan apa? Menubuatkan apa artinya, esennya? Nggak tahu. Steve, apa artinya? Nggak tahu. Menubuatkan, nubuat.
Jadi selama ini Rasulullah bilang menubuatkan, kalian nggak tahu ya? Joanna tahu menubuatkan? Nggak tahu? Kerry tahu? Memberitakan apa? Jadi kalian nggak tahu arti menubuatkan. Oke, Rasul jelaskan, tapi perhatikan baik-baik dan ke depan tak boleh tidak mengerti lagi. Menubuatkan berarti mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya ya, contoh, Rasul bilang nanti jam 8 malam akan terjadi hujan es di kota Batam. Belum terjadi kan? Tapi Rasul bilang nanti akan terjadi, pasti akan terjadi. Jadi itu mengatakan sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau orang sekarang mengatakan meramalkan, tapi beda meramal ya. Ramal kan belum pasti, tapi nubuat itu pasti karena Tuhan yang mengatakan. Kalau tadi Rasul mengatakan nanti malam ini, itu kan perkataan Rasul, itu belum tentu terjadi. Tapi ini Tuhan yang mengatakan pasti terjadi. Nah, jadi sudah diberitahukan jauh sebelumnya di kitab Perjanjian Lama tentang Tuhan Yesus, dan dia disebut sebagai orang benar. Orang benar artinya orang yang tidak bersalah. Nah, kalau kita baca di Yesaya pasal 53 jelas dikatakan Tuhan Yesus itu adalah orang benar. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena ada dosanya. Kitalah yang berdosa dan Tuhan Yesus tanggung dosa kita. Nah, jadi sudah dinubuatkan. Jadi biar orang-orang Israel yang ada di mahkamah agama itu tidak menjadi seperti seolah-olah ini baru atau terkejut tentang Tuhan Yesus. Stefanus mau kasih tahu, tentang Tuhan Yesus itu sudah dikasih tahu di Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan. Kalian saja yang tidak mau ya percaya, tidak mau menerima. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Stefanus, Tuhan Yesus telah ditolak dan dibunuh. Walaupun sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang benar, tidak bersalah. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya orang Israel tidak menerima, mereka malah menolak dan membunuh Tuhan Yesus dengan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi biar orang-orang Israel yang dengar pada saat itu, yang mendengarkan Stefanus, mereka sadar kesalahan mereka, terkejut bahwa mereka ini telah berdosa, mereka telah menolak dan membunuh seorang yang benar yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus telah bangkit, itu berada di sorga di sebelah kanan Allah. Walaupun Tuhan Yesus telah dibunuh, namun dia mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga itu hari apa? Hari apa? Tuhan Yesus bangkit? Hari Minggu, ya, hari Minggu. Pada hari yang ketiga itu adalah hari Minggu, jatuhnya pada saat itu hari Minggu. Dan waktu Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke sorga, dan di mana berada posisi Tuhan Yesus itu di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan artinya apa? Sebelah kanan artinya posisi yang sangat terhormat, sangat tinggi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah berhasil melaksanakan misinya untuk datang ke dunia, untuk mati, menebus dosa-dosa manusia. Dia telah berhasil mengalahkan maut, kuasa maut. Jadi dia mendapatkan suatu penghormatan. Lalu di sebelah kanan Allah Bapa berarti juga dia sejajar dengan Allah Bapa. Dalam hal hakikat dia adalah Allah, sama dengan Bapa Allah. Tuhan Yesus juga adalah Allah 100%. Nah, itu maksudnya. Yang selanjutnya di sini Stefanus dia berbicara tentang Allah Roh Kudus. Jadi tadi Bapa, lalu Tuhan Yesus, lalu Allah Roh Kudus sekarang. Apa yang dia bicarakan tentang Allah Roh Kudus? Yang pertama, mahkamah agama yang keras kepala dan penuh dosa itu menentang Roh Kudus. Stefanus mau kasih tahu kepada mereka, kalian semua ya, yang ada di sini di ruangan mahkamah agama atau yang di luar yang dengar ini, kalian ini adalah orang yang keras kepala. Kalau dikatakan keras kepala, kalian tersinggung tidak? Tersinggung kan? Ini dikatakan keras kepala,
dan penuh dosa. Kenapa? Karena mereka menentang Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang bisa membuat orang bisa mengerti kebenaran. Roh Kudus yang bisa membuat orang bisa mengenal Tuhan yang benar. Tapi mereka tidak menerima Roh Kudus. Mereka malah menolak. Kalau mereka tolak, bagaimana mereka bisa percaya? Tak bisa. Jadi Stefanus mengatakan kalian ya penuh dosa, keras kepala. Yang kedua, Stefanus ya dikatakan adalah seorang yang penuh Roh Kudus. Nah, Stefanus mau memberitahu, saya melakukan semuanya ini bukan semata-mata keinginan saya ya, bukan semata-mata keinginan saya, tapi adalah pimpinan dari Roh Kudus. Jadi mau kasih tahu bahwa hal yang dilakukan Stefanus ini benar-benar dari Tuhan. Jadi kenapa mereka mau adili Stefanus? Mengapa mereka mau menjatuhkan Stefanus, mau jatuhkan hukuman mati? Padahal yang dilakukannya adalah dari Tuhan. Dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi tiga hal itu yang dibicarakan oleh Stefanus. Nah, ketika orang-orang mendengar pembelaan atau penjelasan daripada Stefanus, nah Stefanus ya mati. Dikatakan pun yang ketiga, kematian Stefanus menjadi saksi untuk Kristus yang bangkit dan dimuliakan. Nah, kita melihat bagaimana anggota mahkamah marah dan menyeret dia ke kota, di luar kota untuk dilempari batu. Jadi mereka tidak terima. Bukannya mereka pergi selidiki lagi, benar-benar bahas apakah pembelaan Stefanus itu benar atau tidak. Mereka nggak peduli lagi. Yang mereka lakukan adalah marah dan mereka membawa Stefanus keluar kota. Untuk apa? Untuk dilempari batu. Wah. Waktu Stefanus sedang dilempari batu. Kalian pernah dilempari batu tidak? Pernah? Siapa yang pernah dilempari batu? Kalau dilempari batu kena kepala, kira-kira apa yang terjadi, Gopas? Hah? Apa? Marah? Berdarah ya? Berdarah dan bisa mati. Kalau berkali-kali banyak orang yang lempari kamu batu satu titik, lempari kamu kena kepala, aduh, bisa mati. Berdarah dulu lalu bisa mati. Jadi Stefanus juga mengalami hal itu. Tetapi waktu dia sedang dilempari batu, apakah Stefanus dia takut? Tidak. Tuhan kuatkan dia. Mengikut Tuhan Yesus itu harus kuat dalam menghadapi apapun risikonya. Dan Stefanus dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia melihat ke atas dan dia mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Karena dia tahu dia sebentar lagi akan mati. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak kecewa. Dia tidak putus asa. Dia tidak lari. Tapi dia dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi ya masalah ini. Walaupun dia harus mati. Demi Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan lagi? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, dia juga berdoa. Harusnya dia marah kan kepada orang-orang yang lempari dia kan? Dia tidak marah loh. Dia seperti Tuhan Yesus juga. Dia ikut Tuhan kita. Tuhan kita di atas kayu salib dia mengatakan, Bapa jangan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini juga Stefanus mengatakan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bagaimanapun mereka ya, adalah saudara-saudara. Dan mereka tidak mengenal kebenaran. Ampuni mereka. Nah, jadi setelah itu Stefanus mati. Dan Stefanus adalah orang Kristen yang pertama dalam sejarah gereja yang mati ya dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mati dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Namanya Stefanus. Ingat itu kalau ditanya, siapa orang Kristen pertama yang mati dibunuh atau mati secara martir? Martir itu artinya dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus, yaitu Stefanus dengan cara dilempari batu. Nah, perhatikan, Stefanus berbicara tentang kebenaran, yaitu penebusan yang telah direncanakan Allah bagi umat manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Stefanus ya telah dibicarakan, telah menceritakan bahwa Tuhan telah merencanakan penebusan ini untuk kita orang-orang berdosa.
yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui siapa sah? Ego pas? Melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengikut Tuhan Yesus berarti kita harus siap menanggung risiko di dunia ini, seperti siap dihina, diejek, dijauhi, difitnah, dianiaya, dipenjara, dan mati demi Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekalian, oke, adik-adik yang baru datang duduk, jangan ribut ya. Nah, adik-adik sekalian, di sini dikatakan kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus siap apapun risiko di dunia ini. Misalnya kita dijauhi karena kita adalah orang Kristen, kita diejek karena kita orang Kristen, maka tidak masalah, kita terima. Kadang-kadang di sekolah karena kita orang Kristen, mereka tidak senang sama kita, tidak masalah. Bahkan kalau kita pun harus menderita dan mati demi Tuhan Yesus, maka tidak masalah, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Jadi ikut Tuhan Yesus dalam keadaan susah dan senang, apapun keadaannya, ikut Tuhan Yesus. Oke, sampai mati. Dan berdoa, Tuhan kuatkan saya. Tuhan akan menguatkan kita. Sama seperti dia menguatkan Stefanus, maka Tuhan juga akan menguatkan kita dalam menjalani apapun untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu saja firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Ingat, Tuhan menguatkan Stefanus dalam mengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan juga akan menguatkan kita dalam mengikut Tuhan Yesus setiap harinya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan. Tolonglah kami seperti Stefanus untuk setia mengikut Tuhan, dan Tuhan yang menguatkan kami dalam menghadapi segala sesuatu, apapun keadaannya, susah dan senang, kami mau setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, itu saja.